Peraturan di kelas saya simpel aja ya. Jadi buat diri Anda senyaman mungkin, silahkan santai. Kalau ada kopi silahkan sambil ngopi. Kalau nggak ada ya seadanya apa gitu ya, air putih ya air putih. Relax, nggak usah tegang. Kemudian bagi yang apa namanya nanti mau ke belakang, acungkan tangan dan silahkan ke belakang. Kemudian saya pengen aktif ya, kelas aktif, jadi ada proses tanya jawab nantinya. Silahkan bertanya, kalau bisa saya jawab nanti saya jawab. Kemudian begitupun sebaliknya, nanti biar nggak ngantuk, saya yang gantian bertanya, nanti teman-teman yang menjawab. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ini adalah dasar hukum utama kalau kita berbicara tentang K3. Sebelumnya saya ingin tahu Wahyu Widodo. Mana orangnya? Oh, ini siapanya Joko Widodo ini? Hah? Siapa-siapa aja. Oke, Mas Wahyu. Kepanjangan K3 apa Mas Wahyu? Kita kan sering dengar tuh. Apa? Keselamatan kerja pada kerja. Salah ya. Dibantu Wahyu Indrianto. Mana? Sama Wahyunya ya. Ya. Apa Mas Wahyu Indrianto? Kepanjangan K3. Apa? Salah ya, masih kurang tepat. Oke, jadi saya jawab aja deh. Kepanjangan K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ingat-ingat ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu adalah kepanjangan dari K3. Kita kan sering dengar tuh kepanjangan K3, 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 K3 gitu ya. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Itu. Logonya ini yang ada di layar ya. Nah, itu logo K3. Panjang K3 sekali lagi adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, berbicara tentang K3, maka regulasi utama atau aturan hukum utama yang kemudian menjadi landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang sering disebut dengan Undang-Undang 170. Ketika saya menyampaikan materi ini, kalau ada sesuatu yang menurut rekan-rekan penting, silakan dicatat atau di foto gitu ya, atau di screenshot gitu ya, supaya siapa tahu keluar pada saat evaluasi, jadi bisa untuk dipelajari. Oke, ruang lingkup materi, pertimbangan atau latar belakang kenapa Undang-Undang 170 ini ada adalah karena zaman dulu tahun 1910 waktu itu kita masih dalam masa penjajahan Belanda. Belanda membuat suatu aturan keselamatan, itu dinamakan dengan Felix Reglement, ya. Dan itu sudah tidak sesuai lagi karena pasca kemerdekaan Indonesia, negara kita sudah mulai menyusun regulasi-regulasi sendiri, sehingga Felix Reglement 1910 sudah tidak sesuai lagi. Kemudian perlindungan tenaga kerja tidak hanya di industri atau pabrik saja. Kalau dulu yang namanya perlindungan tenaga kerja itu ya di pabrik, karena asumsinya kalau bekerja di sektor swasta pabrik.
Mana ada dulu sektor telekomunikasi sebagaimana teman-teman ini, nggak ada. Itu baru-baru ini ada ya, makanya kalau dulu perlindungan tenaga kerja kan di pabrik saja dan itu tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Sekarang ini yang harus dilakukan adalah perlindungan tenaga kerja di seluruh sektor usaha ya, termasuk di sektor usaha telekomunikasi sebagaimana teman-teman sekalian ini. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi dan situasi ketenaga kerjaan yang sifatnya dinamis. Dinamis itu selalu berubah-ubah ya. Kemudian sifat represif dan polisional pada VR 1910 sudah tidak sesuai lagi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, VR 1910 ini adalah produk hukum buatan Belanda, buatan penjajah. Makanya sifatnya represif dan polisional. Represif dan polisional itu maknanya adalah bila mana Anda melanggar aturan, maka langsung dihajar. Itu adalah represif dan polisional. Itu tentu saja kalau kita terapkan pada masa sekarang ya bakal ribut ya, bakal rame. Sehingga itu tidak sesuai lagi untuk kita terapkan pada masa sekarang. Masa sekarang yang lebih dikedepankan adalah proses pembinaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh saya pada hari ini, kemudian teman-teman OLSIS yang sudah lakukan, itu adalah kaitannya dengan proses pembinaan. Dan itu memang yang lebih diutamakan. Pertimbangan atau latar belakang yang lainnya adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. Teman-teman bekerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, dan ketika bekerja itu teman-teman memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Siapa yang memberikan perlindungan? Yang memberikan perlindungan adalah si pemberi kerja ya. Sehingga teman-teman ketika bekerja itu bisa nyaman karena keselamatannya terlindungi. Lalu kalau sudut pandang perusahaan tentu saja kaitannya pekerjaan itu untuk meningkatkan produksi. Bagaimana kemudian mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Itu ya. Nanti jika produksi yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan se-Indonesia akan muncul angka produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya. Yang dimaksud dengan orang lain di situ adalah orang-orang yang secara status bukan tenaga kerja di perusahaan tersebut. Kalau di perusahaan teman-teman kan PT GST gitu ya. Nah, di luar orang-orang GST yang kemudian masuk ke tempat kerja kaitannya untuk suatu kepentingan dan juga diizinkan oleh pemilik tempat kerja, mereka-mereka ini oleh undang-undang disebut sebagai orang lain. Ya. Nah, orang lain ini kalau kata-kata sehari-hari ya tamu lah ya, tamu atau visitor. Gitu. Contohnya saya, kemudian Pak Bayu itu adalah contoh dari orang lain ketika masuk ke tempat kerja teman-teman. Nah, orang lain ini juga harus dijamin juga keselamatannya. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan itu sering ada APD khusus tamu. Ya. Nah, itu kaitannya dengan hal ini. Kemudian bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Safety dan efisiensi itu harus berjalan secara beriringan, harus saling, karena saling melengkapi ya, harusnya seperti itu. Jangan malah dipertentangkan. Kemudian bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja, bahwa membina norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi. Inilah yang menjadi pertimbangan atau latar belakang kenapa Undang-Undang 170 ini ada. Lalu berikutnya kita bicara tentang landasan hukum. Kalau kita berbicara tentang suatu produk hukum, kita juga harus tahu landasan hukum di atasnya itu apa, supaya kita yakin bahwa produk hukum tersebut memang secara legal prosedur kuat. Gitu ya. Nah, landasan hukum Undang-Undang 170 itu sendiri adalah yang pertama UUD, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, 20, dan Pasal 27 ayat 2. Lalu turunannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Itulah yang menjadi landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang sedang saya sampaikan ini. Nah, di bawah dari Undang-Undang 170 akan muncul peraturan-peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan ini disesuaikan dengan konteks K3-nya di mana. Maksudnya adalah K3 ini kan konteksnya itu kan macam-macam tuh. Kalau kita bicara tentang K3 di ketinggian, maka peraturan pelaksanaannya adalah Permenaker nomor 9 tahun 2016. Kalau kita bicara tentang K3 lingkungan kerja, maka peraturan pelaksanaannya adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kalau kita bicara tentang K3 listrik, ada sendiri. K3 pesawat angkat dan angkut ada sendiri. K3 pesawat uap bejana tekan dan tangki timbun ada sendiri, dan seterusnya, banyak. Artinya adalah memang peraturan pelaksanaan ini nanti disesuaikan dengan konteks K3-nya di mana. Nah, peraturan pelaksanaan ini bisa berupa peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Ketenagakerjaan, surat edaran, dan peraturan khusus lainnya. Isi dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tiap-tiap warga negara memiliki hak atau berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini adalah cita-cita mulia para pendiri bangsa kita ya. Ketika menyusun Undang-Undang Dasar 1945 ini, mereka bercita-cita agar semua warga negara Indonesia itu bisa bekerja dan punya penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Standar hidup layak yang dimaksud di situ adalah upah yang diterima itu minimal sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota yang berlaku pada saat itu. Tuh, kemudian faktanya bagaimana? Ya faktanya di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki pekerjaan. Sehingga kita-kita ini yang sudah bekerja sudah selayaknya untuk senantiasa bersyukur ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 dan 87. Pasal 86 berbunyi, tiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas ini tadi, K3, yang kepanjangannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian perlindungan yang lainnya adalah tentang moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya K3. Makanya kalau kita kembali ke K3 secara definisi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengurus atau pengusaha untuk menjamin pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ada dua hal yang ingin dihindari dari K3, yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kecelakaan kerja itu efeknya atau dampaknya itu langsung diketahui saat itu juga. Misalkan kejatuhan benda dari atas, langsung kelihatan kan benjol gitu ya. Kemudian tertabrak, langsung kelihatan cedera, atau bahkan jatuh dari ketinggian, langsung kelihatan tuh dampaknya cedera atau bahkan meninggal dunia. Sedangkan kalau penyakit akibat kerja itu dampaknya tidak bisa dilihat pada saat itu juga. Bisa jadi itu merupakan akumulasi dari paparan-paparan bahaya yang diterima sehari-hari. Misalkan bagi seorang operator genset, ya, kita semua kan tahu genset itu berisik ya, bising, memiliki potensi bahaya kebisingan. Bagi seorang operator genset, tiap hari dia terpapar kebisingan dan kebetulan dia nakal gitu ya, artinya dia nggak pakai bandel gitu, dia nggak pakai earplug atau earmuff. Itu kan untuk APD, untuk menangani kebisingan gitu ya. Sehingga dia tiap hari terpapar terus. Nah, setahun, 5 tahun, 10 tahun itu nanti dia bakalan memiliki penyakit akibat kerja. Dan penyakit akibat kerja terkait kebisingan itu adalah penurunan tingkat pendengaran.
Artinya adalah kalau kecelakaan kerja tadi dampaknya langsung bisa dirasakan saat itu juga pasca kejadian, kalau penyakit akibat kerja dia adanya proses akumulasi, terpapar terus-menerus, sehingga lama-kelamaan akibatnya baru terasa. Itu bedanya itu. Kemudian di pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi memang awal mula kalau kita bicara tentang K3, haruslah kita melihat komitmen dari manajemen. Ya, itu dulu. Karena tanpa komitmen manajemen, omong kosong ya K3 itu bisa terwujud. Jadi yang pertama, starting point-nya adalah memang komitmen dari manajemen perusahaan. Ketika itu sudah dimiliki, maka K3 itu tinggal teknisnya saja. Nah, nanti kan disusun tuh sistem manajemen K3. Kemudian perusahaan sudah punya sistem manajemen perusahaan. Dua hal ini harus match, harus cocok gitu ya, supaya tidak timbul miskomunikasi, supaya tidak timbul ketidakefektifan dalam organisasi dan seterusnya. Ketentuan mengenai penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini PP nomor 50 tahun 2012. Tujuan dari K3 itu sendiri setidaknya ada 3 ini, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Tenaga kerja tadi, teman-teman, kemudian orang lain adalah tamu atau visitor itu ya yang berada di tempat kerja. Kemudian tujuan kedua adalah menjamin sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Lalu menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai melalui K3. Nah, untuk melaksanakan tujuan tadi adalah dengan melalui kampanye pemasyarakatan, pembudayaan, hingga muncul rasa sadar dan disiplin. Kalau sudah sadar dan disiplin ini, ada atau tidak ada pengawas, ada atau tidak ada manajer, ada atau tidak ada supervisor, APD wajib dipakai ya pasti dipakai, karena sudah muncul rasa sadar akan pentingnya K3 dan sehingga disiplin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya yang balik nanya ya, biar nggak ngantuk. Rio, Arfi, Andri. Mas Rio, mana? Oh, di belakang ya. Tujuan K3 apa, Mas Rio? Melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Sip. Terus? Jamin sumber-sumber produk dapat dipakai secara aman dan efisien. Sip. Satu lagi. Jamin proses produksi berjalan dengan lancar. Mantap. Benar ya. Oke, kita lanjut ke materi. Bab 1, istilah pasal 1. Tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud dengan tempat kerja adalah ruangan atau lapangan yang tertutup atau terbuka, indoor atau outdoor gitu ya. Kemudian yang bergerak atau tetap. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sebagainya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Jadi itu adalah pengertian tempat kerja ya. Sehingga bisa saya katakan bahwa ada tempat kerja memang yang bergerak, ada yang tetap. Contoh tempat kerja yang bergerak adalah bagi seorang supir atau driver, mobil yang dia bawa, truk yang dia bawa, alat berat yang dia bawa, itu adalah
tempat kerja utamanya dia. Seorang operator ekskavator misal, itu tempat kerja utamanya dia ya di kabin ekskavator tersebut. Begitupun dengan operator kren, operator loader, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari tempat kerja bergerak. Kalau tempat kerja tetap ya di kantor, kemudian di tower, itu tempat kerja tetap. Karena dia tempat kerjanya dia nggak bergerak gitu ya. Kalau manusianya ya pasti bergerak, tenaga kerjanya ya pasti bergerak. Tapi ini tempat kerjanya maksudnya. Unsur tempat kerja ada tenaga kerja, ada sumber potensi bahaya, dan ada usaha. Jadi semua tempat kerja itu pasti memiliki sumber potensi bahaya. Yang membedakan adalah kadar atau nilainya. Itu sumber potensi bahaya yang memiliki sumber potensi bahaya tinggi atau tidak. Bagi orang awam bisa jadi dikiranya pekerjaan administrasi di kantor itu adalah tempat kerja tanpa potensi bahaya. Padahal kalau kita analisa lebih mendalam, bagi seorang administrasi kantor itu pun memiliki sumber potensi bahaya. Walaupun dia kelihatannya hanya duduk doang ya di depan laptop, depan komputer. Nah, potensi bahaya bagi seorang admin itu kalau kita analisa, setidaknya kalau kita lihat dari faktor ergonomi di K3 lingkungan kerjanya ya. Jadi bagaimana posisi duduknya dia, apakah sesuai dengan postur tubuhnya dia, kemudian bagaimana jarak mata dengan laptop, itu juga harus kita perhatikan. Karena itu bisa menjadi sumber potensi bahaya. Belum lagi kalau kita bicara tentang faktor psikologi atau tingkat stres. Bisa jadi seorang admin di kantor, kelihatannya kerjanya simpel ya, cuma ngetik-ngetik doang gitu ya. Tapi bisa jadi tingkat stresnya tinggi. Bagaimana dia dikejar deadline ya, terus disuruh bikin laporan melulu, nah, itu nanti bisa menjadi stres ya. Itu juga merupakan sumber potensi bahaya, faktor psikologi, dan seterusnya. Artinya memang seluruh tempat kerja itu pasti memiliki sumber potensi bahaya. Ayat 2 tentang pengurus. Pengurus ini adalah atasan dari teman-teman, ya, atasan langsung teman-teman. Itu bahasa undang-undangnya adalah pengurus. Kemudian pengusaha, kalau pengusaha itu yang punya perusahaan, ya. Kemudian direktur, direktur ini adalah dirjen pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3. Sekarang ini dijabat oleh Ibu Hayani Rumondang. Pengusaha, pengurus, direktur. Jangan sampai bingung ya. Ini adalah istilah di Undang-Undang 170. Saya ulangi, kalau pengurus ini adalah atasan teman-teman ya. Itu bahasa Undang-Undang 170-nya adalah pengurus. Kemudian kalau pengusaha itu yang punya perusahaan, yang punya GST ya, itu adalah pengusaha. Kemudian kalau direktur ini adalah dirjen, Binwasnaker dan K3. Lalu pegawai pengawas ketenagakerjaan itu contohnya saya. Terus kalau di Jawa Barat ada nggak pegawai pengawas ketenagakerjaan? Ada. Kalau di DKI Jakarta ada nggak? Ada. Karena pegawai pengawas ketenagakerjaan ini tersebar ya di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian ada ahli K3 atau ahli keselamatan kerja. Ahli K3 ini adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kemnaker. Ini adalah orangnya perusahaan itu sendiri yang kemudian ikutan training ya, training sebagai pembinaan K3 ahli K3 umum ya. Kurang lebih diselenggarakan selama 2 mingguan. Dan mereka nantinya akan menjadi seorang ahli K3 umum. Mereka adalah perpanjangan tangan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan kaitannya dengan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang 170 di perusahaannya masing-masing. Itu. Bab 2, ruang lingkup. Kalau ada yang nanya, di mana sih ruang lingkup Undang-Undang 170? Jawabannya adalah di tempat kerja yang masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Kemudian rincian tempat kerja terdapat sumber bahaya. Dan ini saya bilang tadi bahwa semua tempat kerja itu pasti memiliki
potensi bahaya ya. Nah, kaitannya adalah dengan keadaan mesin, alat atau bahan. Mesin itu kan panas atau berputar, itu adalah sumber bahaya. Kemudian alat-alat yang teman-teman pakai, kunci, obeng, kemudian bor, gerinda, dan alat-alat perkakas kerja yang lain. Kemudian bahan-bahan kimia berbahaya itu adalah sumber bahaya. Kemudian lingkungan kerja, apakah tempat tersebut panas atau tidak, bising atau tidak, berdebu atau tidak, itu adalah sumber bahaya di lingkungan kerja. Lalu sifat pekerjaan ini ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Dilihat dari jumlah kalori yang keluar ya ketika melakukan suatu pekerjaan. Kemudian cara kerja yang betul adalah sesuai SOP. Karena SOP itu bagikan rel ya. Kereta api kalau sampai dia lewat atau melewati batas relnya, dia bakal celaka. Sama dengan kita sudah memiliki SOP, standar operasi prosedur, maka itu jadikan sebagaimana rel. Kalau sampai melenceng dari SOP yang ada, maka bahaya kecelakaan kerja itu sangat menghantui gitu ya, sangat dekat dengan kecelakaan kerja. Kemudian proses produksi. Proses produksi adalah bagaimana mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Barang jadi yang dimaksud di sini bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kalau teman-teman saya dengar dari Pak Bayu adalah di sektor telekomunikasi, maka hasil proses produksi yang kemudian dia hasilkan adalah jasa ya, jasa kaitannya dengan telekomunikasi. Itu. Bab 3, syarat-syarat K3. Pasal 3, arah dan sasaran yang dicapai melalui syarat K3 ada 18 poin. Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat 1 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 4, penerapan syarat-syarat K3. Penerapan syarat-syarat K3 ini adalah sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan. Saya ambil contoh full body harness yang teman-teman pakai ya. Itu ketika direncanakan itu sudah menerapkan syarat-syarat K3. Bagaimana kemudian perusahaan pemproduksi full body harness itu merancang desain. Desain full body harness itu kan disesuaikan dengan postur tubuh rata-rata orang Indonesia gitu ya. Lalu setelah itu direncanakan juga materialnya, pemilihan materialnya, apa yang dipakai dalam full body harness itu. Kemudian kalau sudah, lalu diproduksi, contoh gitu ya, contoh. Kemudian contohnya tadi diuji, ya, diuji pakai beban, bagaimana materialnya tadi kuat terhadap satu beban dan seterusnya. Kalau sudah oke, sudah lolos uji, maka baru diproduksi massal. Produksi massal dan sampailah ke konsumen, sampailah ke tangan kita-kita ini. Maka kita pun ketika memelihara juga harus menerapkan syarat-syarat K3. Bagaimana cara pemeliharaan full body harness sesuai dengan syarat K3, yaitu tempatkan di tempat yang tidak terkena matahari dan sinar hujan langsung. Ya. Kemudian jauhkan dari bahan-bahan kimia yang sifatnya merusak. Lalu kalau misalkan basah langsung dikeringkan. Kemudian mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis, kecuali ayat 1 dan 2, bila terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditetapkan lebih lanjut. Bab 4, pengawasan. Pasal 5, direktur sebagai pelaksana umum. Pelaksana umum apa? Pelaksana umum pengawasan pemberlakuan dari Undang-Undang 170. Direktur yang hanya satu orang nggak mungkin bisa mengawasi semua perusahaan di waktu yang sama ya, sehingga beliau dibantu oleh pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan pun ternyata nggak mungkin bisa melakukan pengawasan seluruh perusahaan pada saat yang sama juga di satu wilayah, sehingga pengawas ketenagakerjaan dibantu oleh ahli K3. Jadi pengawas ketenagakerjaan dan ahli K3 itu menjalankan pengawasan secara langsung. Bedanya adalah kalau pengawas ketenagakerjaan punya wewenang untuk memasuki seluruh perusahaan atau tempat kerja di wilayah di mana dia bekerja, pengawas itu bekerja.
Misalkan saya, karena saya adalah pengawas ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan, maka saya punya wewenang untuk memasuki tempat kerja Sekalsel. Kalau ahli K3, dia sama-sama menjalankan pengawasan langsung, tetapi dia hanya menjalankan pengawasan langsung di perusahaan di mana dia bekerja saja. Itu bedanya di situ. Kemudian wewenang dan kewajibannya ada diatur masing-masing dalam suatu regulasi, lalu di pasal 8 tentang pemeriksaan kesehatan atau medical check up. Medical check up ini wajib ya, dan dilakukan 2 kali minimal. Yang pertama awal itu ketika sesaat sebelum si tenaga kerja menjadi tenaga kerja, calon tenaga kerja menjadi tenaga kerja maksud saya. Kemudian yang satunya lagi pemeriksaan kesehatan berkala. Kalau yang awal tadi itu merupakan proses rekrutmen ya. Rekrutmen itu kan pertama kan tes tertulis, lalu tes psikologi, kemudian nanti ada wawancara gitu ya. Nah, kalau itu sudah clear semua, baru nanti ada medical check up. Kalau misalkan dinyatakan fit, maka jadi tenaga kerja. Kalau enggak, ya mohon maaf, enggak jadi tenaga kerja. Itu pemeriksaan kesehatan awal. Kalau pemeriksaan kesehatan berkala, itu minimal 1 tahun sekali. Nah, kalau suatu perusahaan itu sudah berhasil melaksanakan medical check up ini dengan baik, maka harapannya itu menjadi sebuah medical record ya, atau rekam medik dari seorang tenaga kerja. Dan harapannya ketika dia sebelum masuk itu sehat, maka nanti ketika masa pensiun pun juga tetap sehat. Itu. Oke, sampai pasal 8 ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Monggo, mangga, silakan. Yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, saya nanya ya. Abdi Setiawan Kesuma. Ya, beda pengurus, pengusaha, dan direktur apa, Abdi? Sesuai Undang-Undang 170. Pengurus, pengusaha, dan direktur. Terus wujud pimpinan. Kalau mengurus wujud pimpinan Pak. Ya, kalau pengusaha. Kalau pengusaha orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau pekerja. Ya. Kalau direktur? Kalau direktur pelaksana UU nomor 1/1970, Kepmen nomor 79/Men/1977 Pak. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Oh. Ya, betul ya. Oh ya, pengurus dan pengusaha ini bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda ya. Kalau biasanya untuk usaha-usaha yang sifatnya kecil dan menengah, itu pengurus dan pengusaha ini orang yang sama, karena kantornya cuma satu doang. Kalau untuk perusahaan yang levelnya nasional, itu pengusaha dan pengurus ini orang yang berbeda. Kalau pengusaha itu berkantor di kantor pusat, kemudian kalau pengurus itu berkantor di kantor area atau kantor cabang. Itu bedanya kayak gitu. Oke, betul tadi. Lalu Neki Zulkarnain. Mana? Ya. Bang Neki, ruang lingkup Undang-Undang 170 ini di mana?
Ruang lingkup. Tiga, Pak. Ruang lingkup. Kerja, Pak. Hah? Tempat kerja. Oke. Di tempat kerja, betul ya, yang masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Satu lagi, Dava, Mas Dava. Pak. Pemeriksaan kesehatan ada berapa, Mas Dava? Sebutkan. Pemeriksaan kesehatan. Ada berapa pemeriksaan kesehatan yang wajib? Sebutkan. Kayak sabaraha. Mana Dava yang mana? Ya, pemeriksaan kesehatan ada berapa? Sebutkan. Ada tiga, Pak. Ya, sebutin. Keselamatan dan kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan. Ada beberapa pemeriksaan kesehatan yang wajib di pasal 8 tadi ya. Dibantu Rian. Mana Rian? Ya, pemeriksaan kesehatan kayak sabaraha. Sebutkan. Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan yang Ya, berarti ada berapa tuh? Oke, jawabannya ada dua ya. Pemeriksaan kesehatan yang pertama awal, ya. Awal itu sesaat sebelum calon tenaga kerja itu menjadi tenaga kerja untuk memastikan bahwa dia itu memang fit, ya, memang benar-benar sehat. Kemudian ada lagi berkala. Kalau berkala ini minimal 1 tahun sekali. Oke, kita lanjutkan bab 5, pembinaan. Pasal 9, pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru tentang SOP-nya bagaimana, sumber potensi bahayanya apa saja, bagaimana cara menanggulangi potensi bahaya itu, gitu ya. Wajib tuh dijelasin kepada tenaga kerja baru. Kemudian bila dinyatakan mampu dan memahami, maka sudah layak untuk dikatakan sebagai seorang pekerja. Lalu pengurus wajib melakukan pembinaan. Pembinaan ini bisa sifatnya harian, biasanya di pagi hari, safety briefing, atau bisa juga bulanan, mingguan, bulanan, atau bahkan pembinaan yang sifatnya sertifikasi seperti ini. Jadi ini adalah merupakan upaya pembinaan juga yang dilakukan oleh teman-teman. Dalam hal ini adalah pembinaan K3 TKPK tingkat 1. Makanya saya kasih jempol, saya kasih apresiasi kepada perusahaan teman-teman karena sudah melaksanakan kewajiban tentang memberikan pembinaan ini. Kemudian pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat-syarat K3.
Bab 6 tentang P2K3 atau kepanjangannya adalah Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. P2K3 ini baru bisa dibentuk ketika suatu perusahaan itu memiliki ahli K3 umum. Ahli K3 umumnya ini nanti di dalam struktur P2K3 akan menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris P2K3 ini tugasnya adalah kemudian menjadi motor dalam P2K3 untuk kemudian menyusun sistem K3 dan mengevaluasinya. Jadi P2K3 ini bentuknya sebuah struktur ya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada nanti disesuaikan dengan konteks bahayanya apa saja, sesuai dengan apa yang ada di tempat kerja tersebut. Struktur tadi kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Lah nanti P2K3 ini setiap 3 bulan akan rapat. Ya, rapat itu tujuannya adalah untuk mengevaluasi sistem K3 yang sudah berjalan dan apa sih yang harus diperbaiki ke depannya. Setelah itu setiap triwulan tadi mereka mengirimkan laporan, dikirimkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Itu P2K3. Kemudian bab 7 kecelakaan. Kecelakaan kerja sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2021 adalah kecelakaan yang dialami oleh tenaga kerja sejak si tenaga kerja itu keluar rumah. Ya, keluar rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui, kemudian sampai di tempat kerja, bekerja gitu ya, selama saat jam kerja itu, kemudian hingga saat pulang kembali ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui. Itu adalah pengertian dari kecelakaan kerja. Makanya bila mana ada tenaga kerja yang ketika berangkat kerja dia tabrakan ya atau kecelakaan lalu lintas, itu bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja karena itu terjadi pada saat dia berangkat kerja. Begitu juga pas pulang. Tapi syaratnya harus melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui. Nah, kalau misalkan terjadi suatu kecelakaan, maka pengurus itu wajib melaporkannya. Dilaporkan kemana? Dilaporkan ke 2 instansi. Yang pertama ke Disnaker setempat, yang kedua ke kantor Jamsostek. Bila mana si korban adalah peserta Jamsostek. Teman-teman semua ini sudah peserta Jamsostek belum nih ngomong-ngomong? Hah? Udah belum? Udah semua? Karena itu wajib di dalam apa? Di dalam undang-undang tentang BPJS wajib ya. Jadi semua tenaga kerja itu wajib didaftarkan sebagai peserta Jamsostek. Nah, ketika si tenaga kerja itu merupakan peserta Jamsostek, maka biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja itu bisa diklaimkan ke Jamsostek kemudian untuk diganti. Dengan syarat itu tadi sudah menjadi peserta Jamsostek. Nah, sistem penggantiannya adalah sistem reimburse ya, artinya setelah kejadian kecelakaan kerja, biaya yang timbul itu nanti yang nanggung pertama perusahaan. Notanya dikumpulin. Nah, nota-nota tadi diserahin ke Jamsostek untuk diganti. Itu senilai apa yang tertulis di nota-nota tadi. Itu. Tata cara pelaporan dan penelusuran kecelakaan ada di Permen 398. Tata cara pelaporannya adalah dilaporkan dengan waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah kejadian. Ini penting, jadi setelah kejadian itu kan pengurus bakal dapat laporan tuh, Pak si ini kecelakaan Pak, di mana di sini. Nah itu ntar si pengurus ngelaporin tuh ke Jamsostek sama ke kantor Disnaker setempat.
Zaman sekarang laporan mah udah enak, udah bisa pakai WA, bisa pakai telepon, bisa pakai SMS, email, gitu. Itu setidaknya sebagai laporan awal. Nanti laporan tertulis yang resminya nyusul, itu nggak apa-apa. Laporan tersebut isinya adalah namanya siapa, nama korban ya, kemudian data dirinya apa gitu ya, lalu kronologi singkatnya bagaimana, saksinya siapa. Nah itu isi dari laporan tahap awal tadi. Oke, kemudian di bab 8 tentang kewajiban dan hak tenaga kerja. Di pasal 12 ini ada 5 hak dan kewajiban ya tenaga kerja. Yang pertama adalah memberi keterangan yang benar bila mana dimintai keterangan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan ahli K3. Jadi nggak boleh berdusta gitu ya. Jawab apa adanya. Kemudian memakai APD. Jadi memakai APD itu wajib ya teman-teman ya. Jangan marah, jangan ngambek, jangan baper gitu ya. Kalau ditegur sama atasan karena nggak pakai APD. Karena jelas di Undang-Undang 170 ini adalah bahwa memakai APD itu wajib. Ya. Kemudian kewajiban yang lain adalah memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat K3. Itu adalah kewajiban-kewajiban, kemudian haknya adalah meminta kepada pengurus agar dilaksanakan syarat-syarat K3. Misalkan kemarin-kemarin perusahaan teman-teman belum memiliki full body harness, misalkan. Habis itu teman-teman ikutan training ini dan tahu ada benda namanya full body harness dan dengan fungsi teman-teman tahu. Itu teman-teman bisa sampaikan ke pengurus, Pak atau Bu, kayaknya kita harus beli full body harness deh karena manfaatnya ini. Sampaikan. Ntar oleh pengurus kita lihat responnya. Kalau misalkan padahal ada duit tapi nggak mau beliin, nah itu teman-teman bisa menyatakan keberatan kerja bila syarat K3 tidak dipenuhi dan APD yang wajib dilakukan. Masa kita ntar disuruh naik tower setinggi 10 meter itu misalkan ya, tapi nggak dilengkapin sama APD, itu teman-teman boleh menyatakan keberatan kerja. Kalau misalkan ditegur atau diberi sanksi karena menggunakan hak ini, teman-teman boleh mengadu ke Disnaker setempat. Karena dibuka ruang memang untuk pengaduan tersebut. Lalu di bab 9, kewajiban bila memasuki suatu tempat kerja, barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja wajib mentaati K3 dan APD. Namanya barang siapa itu artinya siapapun ya. Yang memasuki suatu tempat kerja itu wajib mentaati K3 dan memakai APD. Termasuk untuk para tamu atau visitor tadi, udah dipinjemin APD kan, nah itu harus dipakai. Kalau nggak dipakai, silahkan untuk pengurus atau staff security untuk menegur tamu tersebut. Karena kalau misalkan kejadian kenapa-napa, yang dirugikan adalah si pemilik tempat kerja. Karena pemilik tempat kerja itu adalah orang pertama yang akan dimintai keterangan kalau terjadi suatu kecelakaan kerja. Bab 10, kewajiban pengurus. Kewajiban pengurus adalah menempatkan syarat-syarat K3 di tempat kerja, yaitu lembaran Undang-Undang 170, kemudian memasang poster K3. Poster itu gambar yang disertai dengan pesan ya. Lalu menyediakan APD secara gratis atau cuma-cuma. APD itu wajib gratis ya, jangan karyawan suruh beli atau karyawan sistem kredit itu nggak boleh. Setidaknya APD yang dipakai sehari-hari, misalkan sepatu safety, itu wajib disediakan secara cuma-cuma. Kemudian biasanya perusahaan itu punya aturan. Ini sepatu safety saya kasih, tapi kamu jaga atau kamu rawat selama 6 bulan. Nah, kalau belum 6 bulan nggak boleh lagi. Itu boleh silahkan. Ya. Ya. Mau bertanya dulu, Pak. Ya, silahkan. Jadi APD itu memang secara cuma-cuma ya disediakan. Tapi memang biasanya perusahaan itu punya aturan bahwa APD tadi punya jangka waktu selama berapa bulan. Silakan, nggak ada masalah. Nanti selama jangka waktu itu
jangka waktu belum selesai, ternyata si karyawan minta ganti, itu si pengurus itu nggak mau, itu apa? Setidaknya sudah pernah dikasihkan gitu ya. Dan pelimpahan tanggung jawab merawat dan menjaga itu kan tugas dan tanggung jawab si tenaga kerja. Misalkan hilang nih, belum 6 bulan sudah hilang, itu kan resiko dari tenaga kerja. Itu pengurus nggak ikut serta atau nggak bertanggung jawab, itu monggo silakan. Yang penting sudah pernah dikasihkan secara cuma-cuma atau gratis. Selanjutnya bab 11 sanksi ya. Sanksinya adalah sanksi dari pelanggaran Undang-Undang 170. Yang pertama maksimum 3 bulan kurungan atau denda maksimum Rp100.000. Dikit banget Pak, 100.000 doang. Ya harap maklum karena undang-undang ini diterbitkan di tahun 1970. Di tahun itu duit 100.000 ya nilainya besar ya. Zaman sekarang ya sedang ya. Itu untuk pulsa sebulan palingan ya. Nah itulah. Tapi ini masih berlaku karena belum ada proses amandemen ya. Belum ada proses amandemen dari Undang-Undang 170 sehingga ini masih berlaku. Undang-undang ini diundangkan di tanggal 12 Januari 1970 sehingga setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari itu diperingati sebagai bulan K3 nasional. Dan itu tematik. Untuk tema tahun ini adalah penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan usaha guna mendukung perlindungan tenaga kerja di era digitalisasi. Kegiatan-kegiatan di bulan K3 nasional biasanya yang pertama apel, kemudian lomba-lomba. Lomba-lomba kaitannya dengan K3 tentu saja. Ada lomba poster K3, lomba cerdas cermat K3, lomba fire fighting, dan seterusnya.